Ya, selamat pagi. Saya perwakilan dari kelompok 5 dengan judul materi Asuhan keperawatan klien dengan masalah ansietas atau kecemasan. Definisi, ansietas adalah suatu perasaan takut dengan gejala fisiologis. Sedangkan pada gangguan ansietas terkandung unsur penderitaan yang bermakna dan gangguan fungsi yang disebabkan oleh kecemasan tersebut. Kita masuk ke asuhan keperawatannya. 1. Pengkajian. Dalam bagian ini, perawat harus dapat memahami dan menangani pasien yang mengalami diagnosis keperawatan ansietas, baik menggunakan cara individual maupun kelompok. Bagian ini juga memberikan pedoman dalam memberikan asuhan keperawatan kepada keluarga pasien dengan kecemasan. Ansietas adalah kekhawatiran yang tidak jelas menyebar yang berkaitan dengan perasaan yang tidak pasti dan tidak berdaya, keadaan emosi dan tidak memiliki objek yang spesifik. Ansietas dialami secara subjektif dan dikomunikasikan secara interpersonal. Adapun tanda dan gejala ansietas sebagai berikut: A. Perilaku gelisah, B. Ketegangan fisik, C. Tremor, D. Kurangnya koordinasi, E. Cenderung mengalami cedera, F. Menarik diri dari hubungan interpersonal, G. Kreativitas menurun. Data dasar pengkajian ini penting dilakukan untuk mengetahui latar belakang, status sosial, ekonomi, dan adat atau kebudayaan, keyakinan spiritual, sehingga mudah dalam komunikasi dan menentukan tindakan keperawatan yang sesuai. Ya, data dasar ini terbagi atas 2, yaitu A. Identitas pasien, B. Identitas penanggung jawab. Respon perilaku meliputi motorik, afektif, dan kognitif. Data yang perlu dikaji, data subjektif. Klien mengatakan perasaan saya gelisah, berdebar-debar, sering berkemih, mengalami ketegangan fisik, panik, tidak dapat konsentrasi, dan tidak percaya diri. MB, data objektif. Klien tampak gelisah, pucat, mulut kering, suara tremor, sering mondar-mandir sambil berbicara sendiri atau berbicara kepada orang lain tetapi tidak direspon, menarik diri dari lingkungan interpersonal. Yang berikut adalah status kesehatan mental. A. Kebenaran data. Apakah semua informasi yang diberikan oleh klien sesuai dengan apa yang disampaikan oleh keluarganya saat melakukan kunjungan rumah? B. Status sensorik. Kaji apakah ada gangguan pada penglihatan, pendengaran, penciuman, dan pengecapan, dan perabaan. Yang C. Status persepsi. Klien mendengar suara-suara yang membising di telinganya. Klien sering melamun, menyendiri, senyum sendiri karena mendengar sesuatu atau kadang-kadang mata menatap tajam seperti mengawasi sesuatu. Yang D. Status motorik. Motorik kasar, cara klien berjalan, berpakaian, dan berbicara apakah masih terkontrol atau tidak. Motorik halus, misalnya klien mampu menulis, menggenggam sesuatu, memasukkan kancing ke dalam lubang kancing tanpa tremor. E. Afek. Emosi yang ditunjukkan sesuai dengan apa yang diungkapkan. Misalnya jika klien menceritakan hal-hal yang lucu, klien turut tertawa. F. Orientasi. Klien mengenal orang yang ada di sekitarnya. Klien mengetahui tentang waktu. G. Ingatan. Apakah klien masih ingat apa yang dialaminya selama ini? Apakah klien kehilangan sebagian memori yang diingatnya? Yang berikut kita masuk ke pengkajian fisiologis. A. Status emosi. Suasana hati yang menonjol adalah tampak putus asa. Ekspresi muka tampak datar. B. Konsep diri. Tanyakan apa yang diinginkan oleh klien, pandangan hidup yang bertentangan, menarik diri dari realitas, dan lain-lain. C. Gaya komunikasi. Apakah klien berbicara santai? Kita ulang. C. Gaya komunikasi. Apakah klien berbicara secara santai, sulit diajak berkomunikasi, dan lain-lain.
Perhatikan juga ekspresi non-verbal saat berinteraksi tanpa serius dan antusias, ada kontak mata. D. Pola interaksi. Bagaimana cara klien berinteraksi dengan perawat, dengan anggota keluarga yang lain di rumah. Yang berikut adalah E. Pola pertahanan. Bila mengatasi situasi yang sangat menekan atau sedih, klien lebih suka berdiam diri di kamar, melamun, dan klien mengatakan tidak. Pengkajian sosial. A. Pendidikan dan pekerjaan. B. Hubungan sosial. C. Faktor sosial budaya. D. Gaya hidup. Pohon masalah, gangguan pola tidur, resiko mencederai, dan orla. Persepsi sensorik dan auditory, halusinasi, resiko perilaku kekerasan, mudah lelah, intoleransi, aktivitas, defisit perawatan diri, coping individu, tak efektif, ansietas atau core problem. Kita masuk ke diagnosa keperawatan. 1. Resiko mencederai diri sendiri dan orang lain berhubungan dengan ansietas. Diagnosa resiko mencederai diri sendiri dan orang lain berhubungan dengan ansietas. Perencanaan, klien menahan diri untuk tidak membahayakan diri dan orang lain. Klien mengatakan perasaan agresif tetapi tidak melakukannya. Intervensi, 1. Melihat atau mengobservasi ada tidaknya perilaku kekerasan. 2. Diskusikan ansietas perasaan dan bagaimana peningkatan ketegangan dapat menyebabkan permusuhan. 3. Bantu merawat diri dengan cara mengikuti kecemasan. Rasional, 1. Intervensi diperlukan jika klien melakukan tindak kekerasan terhadap diri sendiri dan orang lain. 2. Ansietas hebat seringkali mengakibatkan hilangnya kontrol diri dan sering menimbulkan tindakan permusuhan. 3. Membicarakan tentang rasa marah dan menurunkan kecenderungan klien untuk menindaklanjuti. Perencanaan yang berikut, klien memperagakan keterampilan coping yang sesuai untuk mengatasi distres yang hebat. Intervensi, pertama, bantu klien untuk mengidentifikasi isyarat yang mengindikasikan peningkatan frustasi yang dapat menimbulkan perilaku merusak. Yang kedua, dorong klien untuk membentuk kesadaran diri akibat perilaku nonverbal dan pernyataan verbal yang menunjukkan memuncak ansietas. Yang ketiga, ajari klien tentang cara-cara penyaluran ansietas secara rasional. 1. Identifikasi dini terhadap peningkatan ketegangan dapat mencegah klien kehilangan kontrol dan melukai diri sendiri dan orang lain. 2. Kesadaran diri adalah langkah awal untuk memfasilitasi kontrol diri. 3. Penyalur energi fisik yang nyaman akan memampukan klien mengurangi ansietas dengan cara konstruktif. Ini sekian materi kami. Jika ada yang belum dimengerti, mungkin bisa ditanyakan dari masing-masing kelompok. Di sini saya membatasi kelompok dengan 1 pertanyaan 1 kelompok. Sekian materi kami. Selamat pagi.